Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyati yang ditulis oleh Al-Ustadz Anur Rafiq bin Gufron hafizahullahu ta'ala. Kita agak mengulang sedikit. Kita masuk ke halaman 58. Bismillah. Qala musannif hafizahullahu ta'ala. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama. Alamatu i'rabil ismi, tanda i'rabnya isim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya i'rab pada isim terbagi tiga. Ya, i'rab pada isim terbagi tiga, yaitu marfu'un, yang pertama marfu' atau ar-raf'u. Yang kedua mansubun atau an-nasbu. Yang ketiga majrurun atau al-jarru. Ya, adapun kalau fi'il juga tiga, marfu', mansub dan majzum. Nah, adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Nah, ini di bawah ini ada tabel tanda-tanda ya i'rab pada kata atau isim yang mu'rab. Yang pertama al-kalimatu ismul mufradi, isim mufrad. Ya, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan satu. Misalkan Muhammadun, seorang Muhammad. Baitun, sebuah rumah. Nah, alamatu rafil ismi, tanda rafa'nya isim, ya, tanda rafa'nya isim mufrad adalah dengan dhammatun, dhammah. Misalkan Muhammadun dengan dhammah, baitun, qalamun, mudarrisun, marfu'un bi dhammati li'annahu ismun mufrad. Alamatu nasbil ismi, tanda nasabnya isim dengan fathatun, dengan fathah. Contoh Muhammadan, qalaman, baitan. Nah, itu baitan mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Nah, tanda dengan fathi. Atau al-baita, al-mudarrisa. Ya, taib. Adapun alamatu jaril ismi, tanda jarnya isim mufrad adalah kasratun, dengan kasrah. Misalkan Muhammadin, al-baiti, al-mudarrisi. Nah, itu al-baiti itu majrurun bil kasrati. Kenapa? Li'annahu ismun mufrad, karena dia isim mufrad. Dan tanda ini termasuk tanda yang asli ya, karena tanda i'rab terbagi dua, ada yang asliyah ya seperti dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Ada yang far'iyah. Dan ada pula dibagi menjadi yang berupa harokat seperti ini, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Dan nanti ada tanda yang berupa harfiyah, huruf seperti alif, wawu dan ya. Oke, kita lihat contoh, misalkan kalau di dalam kalimat untuk ismun mufrad, misalkan jaa Muhammadun. Kita lihat kata Muhammad. Jaa itu fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'. Muhammadun itu fa'ilun marfu'un bidammati li'annahu ismun mufrad. Isim mufrad ketika rafa maka dia dengan dhammah. Contoh yang mansub, misalkan ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad. Ra'a fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. Muhammadan maf'ulun bih mansubun bil fathi li'annahu ismun mufrad. Nah, ini contoh nasab ya, isim mufrad dengan fathah. Muhammadan. Wa marartu bi Muhammadin. Nah, saya berpapasan dengan Muhammad. Marar fi'lun madin mabniyun ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in li'annahu ismun mabniyun. Ta'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi
fi mahali raf'in fa fa'ilun. Baik. Bi harfu jarrin mabniun ala kasri. La mahala lahu minal i'rab. Muhammadin ismun majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufrad. Nah ini. Ini contoh tanda majrur ya pada isim mufrad dengan kasrah, mansub dengan fathah, rofa dengan dhammah. Nah, ini penting ya bab ini untuk dihafal karena nanti bab-bab berikutnya itu sangat ya berkaitan dengan bab ini. Kita mengetahui harokat akhir dengan mengetahui tanda i'rab pada suatu kata. Contoh yang lain misalkan jaa mudarrisun. Nah, guru itu datang. Mudarrisun ini fa'ilun marfu' bi dhammati dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ismun mufrad. Nah, ini kita juga bisa belajar cara mengirab. Ada beberapa cara diantaranya dengan ini. Yaitu pertama kita menyebutkan jabatannya dulu. Apakah sebagai fa'il seperti di sini fa'ilun. Kemudian i'rabnya. Kalau fa'il itu marfu'. Kemudian tandanya marfu' dengan apa? Bi dhammati dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Li'annahu ismun mufradun. Contoh ra'aitu mudarrisan, saya melihat seorang guru. Mudarrisan itu maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu ismun mufrad. Wa marartu bi mudarrisin, dan saya berpapasan dengan seorang guru. Marartu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bi ta'ul fa'il. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Bi mudarrisin, mudarrisin ismun majrurun bil kasrati. Li'annahu ismun mufrad. Nah, ini contoh untuk isim mufrad. Kita kembali. Tanda yang kedua pada isim mu'rab adalah ismul maksuri, isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif lazimah dan harokat sebelumnya adalah fathah. Seperti al-fata, musalla, ya, al-huda atau Musa, Isa, ya, dan lain sebagainya. Alamatu rafil ismi, tanda rafa'nya isim dengan dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang diperkirakan. Ya. Alamatu nasbil ismi, tanda nasabnya isim dengan fathatun muqaddaratun. Fathah yang diperkirakan. Ya. Ya. Adapun alamatu jaril ismi, tanda jarnya isim dengan kasratun muqaddaratun. Kasroh yang diperkirakan. Semua tandanya adalah diperkirakan, ditakdirkan. Ya. Kenapa? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Seandainya dia bisa menerima harokat, maka dengan dhammah, fathah dan kasroh. Kita lihat di contoh pada kalimat misalkan ismun maksurun, contoh ja'al fata. Nah, ini. Al-fata itu fa'ilun marfu'un bid-dhammati al-muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Al-fata dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Li'annahu ismun maksur. Kenapa dengan muqaddarah? Ya karena alif ini nggak bisa nerima harokat. Jadi diperkirakan. Seandainya bisa nerima harokat, maka dia adalah dhammah. Oleh karena dikatakan al-fata fa'ilun marfu'un bid-dhammatil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Wa mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur, ya. Dan yang mencegah tampaknya harokat adalah ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Ay la yumkinu an tathara al-harakatu 'alal alif. Tidak mungkin menampakkan harokat di atas huruf alif. Li'annaha la taqbalul harakata. Karena dia alif ini tidak bisa menerima harokat. Makanya ditakdirkan semuanya. Contoh yang mansub, ra'aitu al-fata. Nah, ini. Al-fata mansubun bil fathati al-muqaddarati li'annahu ismun maksur. Nah, ini. Contoh yang majrur bil fata. Al-fata ismun majrur ismun majrurun bil kasratil muqaddarati
li'annahu ismun maksurun. Nah ini ya. Wa mana'a min duhuriha at-ta'addur. Ya tadi ya. Ai la yumkinu an tadhara al-harakatu atau al-alamatu 'alal alif li'annaha la taqbalul harakata. Karena dia nggak bisa nerima harokat. Taib. Contoh lain ja'a Musa. Musa fa'ilun marfu bidhammatil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Contohnya mansub ro'a itu Musa. Musa maf'ulun bih mansubun bil fathatil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Contoh yang majrur marartu bil Musa atau marartu bi Musa ya, enggak ada alif lam karena sudah ma'rifah. Ya, ini salah tulis ya. Ya, adapun boleh masuk alif lam kepada nama itu alif lam zaidah. Artinya dia tidak menjadikan ma'rifah karena nama sudah ma'rifah. Marartu bi Musa. Musa ismun majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu ismun maksurun. Atau bisa juga ismun majrurun bil fathatil muqaddarati li'annahu mamnu'un minas sorfi. Karena dia mamnu' minas sorf. Nah ini adalah canda i'rab pada isim maksur. Kemudian kita lanjut berikutnya ismun mankus. Yang ketiga adalah ismul mankusi. Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Dan harokat sebelumnya adalah kasroh. Maka dia contoh al-hadi, al-qadi, ya, seorang hakim. Ya, biasanya dia ikut wajan isim fa'il kalau di tasrifan. Al-hadi yang memberikan hidayah, al-qadi seorang hakim, al-musalli yang sholat, dan seterusnya. Nah, tanda rofaknya isim mankus adalah dengan dhammatun muqaddaratun, sama dengan isim maksur. Ya. Alamatun nasbil ismi, tanda nasabnya dia dengan fathatun dohiratun, fathah yang dohir, sama dengan isim mufrad. Ya, kalau maksur semuanya muqaddar. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Tapi kalau mankus, ya ada yang dohir. Jadi apa? Ketika nasab. Kenapa? Karena ya ini itu asalnya bisa menerima harokat. Dikatakan di sini muqaddar karena dia thiqol, berat. Adapun ketika nasab fathah, maka itu harokat yang ringan. Maka dia ditampakkan dan bisa menerima harokat. Adapun tanda jirnya adalah dengan kasrotun muqaddaratun. Kasroh yang muqaddar, ditakdirkan. Jadi bedanya mankus dengan maksur di nasab. Kalau maksur semuanya muqaddar, kalau mankus hanya rofa dan jir. Yang muqaddar adapun nasabnya adalah dohir. Kita lihat di contoh misalkan dalam kalimat tinggal di bawah ya. Ismun mankusun. Ja'al qadhi, di bawah. Nah, al-qadhi di sini apa? Fa'ilun marfu'un. Marfu, namanya fa'il marfu dengan apa tandanya? Bidhammatil muqaddarati, dengan domah muqaddarah. Kenapa? Li'annahu ismun mankus, karena dia isim mankus. Ya, seperti di tabel isim mankus rofanya dengan domah muqaddarah. Kenapa? Wa mana'a min duhuriha, yang mencegah tampaknya harokat asalnya ja'al qadhiyu. Nah, kenapa domanya itu nggak bisa nampak padahal ya ini bisa nerima harokat? Ya, wa mana'a min duhuriha as-thiqalu, berat. Ya.
Ai apa itu? Yumkinu antat haro al harokatu alal ya'i. Memungkinkan untuk menampakkan harokat di atas ya, ya. Karena ya bisa menerima harokat. Walakinnaha akan tetapi harokat tersebut sakilatun finutki, berat di dalam pengucapan. Ya orang Arab itu berat. Kalau ngomong al-qadhiyu, nah, nggak fasih. Maka muqaddarkan. Jadi al-qadhi, ya, disukunkan jadi domah muqaddarah. Adapun ketika mansub ra'aitul qadhiya, nah ini dengan al-qadhiya maf'ulun bih mansubun bil fathatid dhahirati li'annahu ismun mankus atau ismun mufradun. Nah, ini tandanya fathah dhahir. Kenapa? Karena fathah ini harokatnya ringan. Ringan di nutki, di ucapan. Makanya ditampakkan. Ketika majrur kembali sikol ya, marartu bil qadhi. Al qadhi ismun majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu ismun mankusun. Sama wa mana min dhuhuriha as-siqalu, berat. Ai yumkinu an tatharo al-alamatu atau al-harakatu al-ya. Memungkinkan untuk menampakkan harokat di atas ya. Walakinnaha akan tetapi harokat tersebut sakilatun, berat finutki di dalam pengucapan. Baik, nah ini contoh simakus. Contoh yang kedua misalkan ja'al hadi, sama. Al-hadi itu fa'ilun marfu'un bidhammatil muqaddarati li'annahu ismun mankus. Ra'aitu al-hadiyah. Al-hadiyah maf'ulun bih mansubun bil fathatid dhahirati. Ya. Wa marartu bil hadi. Ini al-hadi ismun majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu ismun mankus. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Tanda berikutnya adalah ismun musanna, isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan jumlah dua. Isim yang menunjukkan apa? Jumlah dua. Misalkan Muhammadun, kalau dua orang menjadi Muhammadani. Mudarrisun, mudarrisani. Nah, itu dia. Baik, kita lanjutkan. Cara membuat isim musanna ya sebagaimana di awal pada bab-bab awal dengan menambahkan alif nun atau ya nun. Ya, nunnya selalu kasroh dan harokat sebelum alif atau ya di fathah. Misalkan Muhammadun jadi Muhammadaini. Mudarrisun, mudarrisaini atau Muhammadani atau mudarrisani. Baik, kita lanjutkan. Nah, ismul musanna itu alamatu rafil ismi, tanda rafanya isim dengan alifun. Dengan alif. Ya. Ini tanda yang far'iyah, tanda yang cabang dan dia berupa huruf. Alamatun nasbil ismi, tanda nasabnya isim dengan yaun, dengan ya. Tadi ya Muhammadani, ini Muhammadaini. Atau mudarrisani, dua orang guru. Ketika nasab mudarrisaini, dua orang guru. Alamatu jaril ismi, tanda jarnya isim juga sama dengan yaun, dengan ya. Muhammadaini, dua Muhammad atau mudarrisaini, dua orang guru. Ini tandanya isim musanna dengan alif, ya dan ya. Misalkan contoh di dalam kalimat Ja'a Muhammadani. Nah, ini. Muhammadani itu fa'ilun marfu'un bil alifi, dengan alif. Kenapa? Li'annahu ismun musannan. Karena dia isim musanna. Tanda rafa dengan alif. Atau ketika mansub ra'aitu Muhammadaini. Muhammadaini itu maf'ulun bih mansubun bil ya'i. Nah, kenapa dengan ya? Li'annahu
ismun musannan karena dia isim musanna. Mansub dengan ya seperti di tabel. Ketika jar marartu bi Muhammadaini. Ya Muhammadaini itu ismun majrurun. Bil ya'i li'annahu ismun musannan karena dia isim musanna. Jarnya juga dengan ya. Atau contoh yang kedua misalkan ja'a mudarrisani. Mudarrisani itu fa'ilun marfu bil alif li'annahu musannan. Ra'aitu mudarrisaini. Mudarrisaini maf'ulun bih mansubun bil ya'i li'annahu musannan. Wa marartu bi mudarrisaini. Mudarrisaini ismun majrurun bil ya'i li'annahu musannan. Ini contoh musanna yakni rafa dengan alif, mansub dengan ya, jar juga dengan ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Dikatakan jamak karena dia lebih dari dua. Dikatakan mudzakkar karena dia bukan muannas. Dikatakan salim karena dia terbebas dari perubahan, ya. Tidak berubah dari mufradnya. Muhammadun tidak berubah ketika jamak Muhammaduna. Hanya ditambah wawu dan nun. Mimnya tetap, haknya tetap, mimnya tetap, dalnya tetap, huruf-hurufnya. Mudarrisuna sama mudarrisun jadi mudarrisuna tetap, ya. Maka dikatakan jamak mudzakkar salim, ya. Atau naat ini naat ke kasrah mudzakkari, jam'ul mudzakkari salimi. Kalau salimi berarti naat ke mudzakkar jamak yang selamat dari muannas, ya. Dia selamat dari muannas, semuanya adalah mudzakkar. Bisa jam'ul mudzakkaris salimu, bisa jam'ul mudzakkaris salimi. Nah, tanda rafa'nya dengan wawun, dengan wawu. Seperti Muhammadun jadi Muhammaduna. Mudarrisun mudarrisuna. Muslimun muslimuna. Alamat nasabnya dengan yaun. Muhammadina atau muslimina atau mudarrisina. Alamat jarnya juga sama dengan ya. Yaun sama Muhammadina atau muslimina. Nah, kita lihat di contoh dalam kalimat misalkan Ja'a Muhammaduna. Nah, Muhammaduna itu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ya. Atau ja'a mudarrisuna. Nah, sama mudarrisuna itu fa'ilun marfu' bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ketika nasab ra'aitu Muhammadina. Muhammadina saya melihat para Muhammad. Muhammadina mansubun, ya, maf'ulun bih mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Contoh kedua, ra'aitu mudarrisina sama mudarrisina mansubun atau maf'ulun bih mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Contoh yang kasrah, wa marartu bi Muhammadina. Muhammadina ismun majrurun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Atau marartu bi mudarrisina, mudarrisina ismun majrurun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ya, dengan musanna hampir sama, tanda nasab dan jarnya dengan ya. Yang berbeda dengan tanda rafa'nya. Kalau musanna dengan alif, kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu. Kita lanjutkan. Tanda i'rab berikutnya adalah jam'u mu'annasis salim. Jamak mu'annas salim. Baik. Sama jamak lebih dari dua, mu'annas menunjukkan mu'annas salim, ya, itu menunjukkan tidak berubah, hanya ditambah atun atau atin dari mufradnya. Baik. Atau sebagian ulama mengatakan jam'u bi alifi atau jam'u bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak dengan alif dan ta tambahan. Nah, dia rafa'nya dengan apa? Dhammatun, dengan dhammah. Contoh misalkan muslimatun. Nah, muslimatun satu. Duanya muslimataini. Jamaknya muslimatun atau mu'minatun.
Zainabatun. Nah, rofanya dengan dhammah. Muslimatun, mu'minatun. Ya. Nasab dengan kasrah. Mu'minatin, muslimatin. Ya, karena jamak muannas salim ini cara membuatnya hanya ditambah dengan atun atau atin. Nah, kalau jamak mudzakkar salim tadi tambah wawunun atau ya'nun. Tanda jar juga dengan kasrah. Mu'minatin atau muslimatin. Nah, contoh kita lihat dalam kalimat misalkan ja'at Zainabatun. Nah, telah datang para Zainab. Zainabatun itu fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu jam'u muannasin salimun. Ya. Zainabatun itu fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu jam'u muannasin salimun. Contoh yang kedua misalkan ja'at mudarrisatun. Nah, mudarrisatun itu fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Jamak muannas salim ya dengan dhammah. Contoh mansub ra'aitu zainabatin. Nah, zainabatin itu maf'ulun bih mansubun bil kasrati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Nah, ini tanda yang far'iyah. Kalau tanda yang asli mansub dengan fathah. Jadi dengan kasroh niyabatan anil fathah. Sebagai ganti dari fathah. Contoh yang kedua, ro'a itu mudarrisatin. Nah, sama mudarrisatin itu maf'ulun bih. Mansubun bil kasroti li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Contoh yang majrur, wa marartu bi zainabatin. Zainabatin itu ismun majrurun bil kasroti li'annahu jam'ul mu'annasis salimu. Wa marartu bi mudarrisatin. Nah, mudarrisatin itu ismun majrurun bil kasrati li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Ya, di jamak muannas salim ini tanda yang asli dua. Ketika rafa dengan dhammah dan ketika jar dengan kasrah. Adapun tanda far'iyahnya adalah nasabnya, jadi dengan kasrah. Ya, sebagai ganti dari fathah ya, karena tanda asli adalah dengan fathah. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya jamu taksiri, jamak taksir. Jamak yang pecah atau pecah dari mufradnya, berbeda dengan mufradnya. Ya, jamak lebih dari dua, taksir itu pecah ya, atau berbeda dengan mufradnya. Misalkan qalamun, jamaknya aklamun. Yang tadinya lamnya pendek, qalamun jadi panjang aklamun. Jadi berbeda. Babun jadi abwabun. Talibun jadi tullabun. Dan lain sebagainya. Nah, tanda rofaknya dengan dhammatun dhammah. Seperti tullabun, abwabun, aklamun. Tanda nasab dengan fathah. Ini sama jamak taksir sama dengan isim mufrad. Ketika rofa, mansub dan jar. Mansub dengan fathah misalkan tullaban, abwaban. Ya. Aklaman dan lain sebagainya. Ketika jar dengan kasrah, tullabin, abwabin, aklamin. Baik, kita lihat contoh untuk pada kalimat. Nah, misalkan jamu taksirin, misalkan ja'a rijalun. Nah, rijalun jamak taksir dari rojulun. Mufradnya rojulun, musannanya rojulani, jamaknya rijalun. Rijalun itu fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu jam'ut taksiri. Contoh yang kedua misalkan tullabun. Nah, mufradnya tolibun, musannanya tolibani, jamaknya tullabun. Ini kalau tolibun ini ada 3 jamaknya. Bisa tolibuna, jamak mudzakkar salim, bisa tullabun, bisa tolabatu, ya tolabatul ilm. Ada 3 jamaknya. Ketika nasab, ra'aitu rijalan. Nah, rijalan mansubun bil fathi li'annahu jam'ut taksir. Atau ra'aitu tullaban. Nah, tullaban mansubun atau maf'ulun bih mansubun bil fathi li'annahu jam'ut taksir.
Wa marartu birijalin, ini majrur. Rijalin ismun majrurun bil kasrati li'annahu jam'ut taksir. Wa marartu bitullabin, tullabin ismun majrurun bil kasri li'annahu jam'ut taksir. Baik. Kalau ini semua tandanya adalah asli ya, seperti mufrad. Dan semuanya bentuknya harokat. Marfu dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Kita lanjutkan. Sekarang asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah isim yang 5. Ya, ini ada abu yang pertama, akhu yang kedua, hamu, fu dan dhu. Ya, di antara syaratnya dia harus mudhof, harus ada mudhof ilaih. Dan mudhof ilaihnya bukan kepada ya mutakallim. Contoh misalkan Abu Bakrin, Abu Muhammad atau Abu Hurairah dan lain sebagainya. Tanda rafa dengan wawun, wawu. Contoh Abu Bakrin. Tanda nasab dengan alifun, alif. Aba Bakrin. Tanda jar dengan ya, Abi Bakrin. Coba kita lihat contoh dalam kalimat, misalkan Asmaul khamsah, Ja'a Abu Hurairah. Abu itu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu asmaul khamsah. Hurairah mudhafun ilaih majrurun bil fathi li'annahu mamnu'un minas sarfi. Contoh yang kedua misalkan Ja'a akhu Muhammadin. Nah, akhu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu asmaul khamsah. Muhammadin mudhafun ilaih majrurun bil kasri li'annahu ismun mufradun. Nah, isim mufrad tadi majrur dengan kasrah. Nah, ini contoh yang rafa ya dengan wawu. Contoh yang nasab ra'aitu Aba Hurairah. Aba maf'ulun bih mansubun bil alifi li'annahu asmaul khamsah. Sama Hurairah mudhafun ilaih majrurun bil fathi li'annahu mamnu'un minas sarfi. Contoh yang kedua, ra'aitu akha Muhammadin. Akha itu maf'ulun bi mansubun bil alifi li'annahu asmaul khamsah. Muhammadin mudhafun ilaih majrurun bil kasri li'annahu ismun mufradun. Kita lanjutkan. Contoh yang jar, wa marartu bi Abi Hurairah. Abi ismun majrurun bil ya'i li'annahu asmaul khamsah. Hurairah mudhafun ilaih majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Contoh yang kedua, wa marartu bi akhi Muhammadin. Akhi ismun majrurun bil ya'i li'annahu asmaul khamsah. Muhammadin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu mufrad. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang tanda yang terakhir adalah pada isim mu'rab mamnu'un minas sarf. Isim yang tidak boleh ditanwin dan dijarkan dengan fathah. Ya, isim yang tidak boleh ditanwin dan dijarkan dengan fathah. Contoh, misalkan nama wanita semuanya. Semua nama wanita baik diakhiri ta marbuta atau tidak. Khadijatu, Aisyatu, Zainabu, Maryamu. Nah, itu semua mamnu minas sarf. Atau nama laki-laki yang diakhiri ta marbuta. Tolhatu, Ikrimatu, Muawiyatu, Maisyaratu. Nah, dia rafa dengan dhammah. Misalkan tadi Ja'at Aisyatu atau Ja'a Tolhatu. Nasab dengan fathah. Ini dulunya tanda yang asli ya.
Ra'aitu Fatimata. Atau ra'aitu misalkan nanti Zainaba. Jar dengan fathah juga. Ini tanda yang far'iyah. Niyabatan anil kasri. Sebagai ganti dari kasrah. Karena jar adalah dengan kasrah aslinya. Misalkan fathah Aisyata, Zainaba, Maryama. Contoh dalam kalimat misalkan mamnu'un minas sarfi ja'a tolhatu. Tolhatu itu fa'ilun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufrad. Ya, asalnya dia ditanwin kalau isim mufrad ya. Kalau tidak ada alif lam, tapi karena dia nama laki-laki berakhiran tak marbuto, maka dia tidak boleh ditanwin. Ra'aitu tolhata. Tolhata maf'ulun bi mansubun bil fathati li'annahu ismun atau mamnu'un minas sarfi. Marartu bi tolhata. Tolhata ismun majrurun bil fathati li'annahu mamnu'un minas sarf. Bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Contoh yang kedua, ja'a Utsmanu. Utsmanu fa'ilun marfu' bid dhammati atau li'annahu mamnun minas sarf. Ya, karena dia nama berakhiran alif dan nun. Ya. Tidak Utsmanun tapi Utsmanu, enggak boleh ditanwin. Atau ra'aitu Utsmana. Utsmana maf'ulun bih mansubun bil fathati li'annahu mamnun minas sarfi. Wa marartu bi Utsmana. Utsmana ya ismun majrurun bil fathati li'annahu mamnuun minas sarfi. Nah, ini diantara tanda-tanda i'rab pada isim ya. Ada pada isim mu'rab itu ada 9. Pertama isim mufrad, kedua maksur, ketiga mankus, yang keempat musanna, yang kelima jamak mudzakkar salim, yang keenam jamak muannats salim, yang ketujuh jamak taksir, yang kedelapan asmaul khamsah, dan yang kesembilan mamnuun minas sarf. Nah, demikian insyaallah semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.